You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? Please go easy on me, babe. Send message after message, forward my calls. Next day you hit me back like nothing happened at all. What about all the things you used to say to me? This ain't the way it's supposed to be. And you know I wouldn't do that to you. You know I wouldn't treat you Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iskak, mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK Universitas Negeri Surabaya. Nomor peserta PPG 201699525441. Saya mengajar di SMPN 2 Kerangkeng untuk memenuhi tugas ujian kinerja. Maka saya membuat video pembelajaran dengan tema interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya, subtema pencemaran air. Selamat mendengarkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran hari ini kita mulai. Untuk pembelajaran terlebih dahulu kita membacakan doa yang mana akan dipimpin oleh Saudara Aris Ibrahim. Ada Saudara Aris Ibrahim, dipersilakan. Kehadiran ya, hari ini ada yang tidak hadir? Ada siapa yang tidak hadir? Ada Yusuf dan kita ya, 2 orang ya. Ya. Selanjutnya itu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Anak-anak dimohon berdiri. Yang mana akan dipimpin oleh Saudari Dilam. Ya, kepadanya dipersilakan. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Anak-anak dimohon kembali. Selanjutnya yaitu kita mengadakan tes. Jangan lupa dikasih nama. Tes dikerjakan. Sudah selesai? Kalau tidak, silakan dikumpulkan. Pertemuan kemarin kita belajar tentang klasifikasi makhluk hidup ya. Nah, kita belajar mengenai ciri-ciri makhluk hidup ya. Ada berapa ciri-ciri makhluk hidup kemarin? Ada 8. Yang pertama bergerak, kedua bernapas, ketiga memerlukan makan dan minum, 4 iritabilitas, kelima reproduksi, 6 mengeluarkan zat sisa, 7 peka terhadap rasa ya. Sekarang kita belajar mengenai interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya, subtema pencemaran air ya. Pernahkah kamu melihat irigasi atau selokan di depan sekolah ini? Nah, airnya berwarna apa? Nah, kalau warna coklat berarti airnya kotor atau tercemar ya.
ini ya. Selanjutnya itu tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama melalui kegiatan literasi dan diskusi ya, peserta didik dapat mengidentifikasi interaksi antar makhluk hidup dengan lingkungannya dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan literasi dan diskusi, peserta didik mampu menjelaskan pengertian pencemar lingkungan yang sesuai ya. Pembelajaran ketiga, melalui kegiatan literasi dan diskusi, peserta didik mampu menjelaskan 3 macam pencemaran lingkungan. Yang keempat, melalui kegiatan literasi dan diskusi, peserta didik mampu menganalisis faktor-faktor penyebab pencemaran air dengan tepat. Yang kelima, melalui kegiatan praktikum dan diskusi, peserta didik dapat menganalisis dampak pencemaran air terhadap ekosistem dengan tepat. Yang keenam, melalui kegiatan literasi, praktikum dan diskusi, peserta didik dapat melakukan percobaan pencemaran air dengan menggunakan metode ilmiah dan menyajikan data percobaan dalam bentuk tabel dengan benar. Yang ketujuh, melalui kegiatan literasi, praktikum dan diskusi, peserta didik dapat membuat kesimpulan dan mampu membuat saran upaya mencegah dan mengatasi pencemaran air dengan tepat. Nah, itulah tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini. Ini dalam penilaian ada 3 macam penilaian ya. Yang pertama yaitu penilaian keterampilan, yaitu pada saat kamu melakukan percobaan. Yang kedua yaitu penilaian pengetahuan. Selanjutnya kita masuki kegiatan inti. Kita perhatikan ya video pembelajaran. Yuk. Diperhatikan ya. Selanjutnya yaitu pembuatan kelompok ya, seperti kemarin Bapak umumkan kelompoknya sudah ada. Ada 5 kelompok ya. Kelompok terdiri dari 5 orang. Nah, Bapak bagikan PPT-nya ya untuk mengerjakan LKPD. Nah, sebelum kita praktikum, perhatikan dulu ya LKPD-nya. Perhatikan ke depan ya. Ini LKPD pencemaran air. Kelompoknya ditulis kelompok berapa ya? 1, 2, 3, 5 ya. Nah, anggotanya silakan ditulis terlebih dahulu. Nah, diperhatikan. LKPD pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat yang penampungan air seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah akibat aktivitas manusia. Tujuannya yaitu yang pertama mengidentifikasi ciri-ciri air tercemar dan tidak tercemar berdasarkan bau dan warna. Itu yang pertama. Yang kedua, mengukur dan mengetahui pH air dan membandingkan pH air sumber, air mineral, air sungai yang dialiri oleh limbah dan air bekas cucian pakaian. Yang ketiga, mengklasifikasikan berbagai sampel air ke dalam menampungan air tercemar dan air tidak tercemar. Yang keempat, membuat kesimpulan tentang ciri-ciri air tercemar dan air tidak tercemar serta dampaknya terhadap makhluk hidup. Yang kelima, menuliskan upaya pencegahan pencemaran air. Itulah tujuan pembelajaran pada hari ini. Petunjuk LKPD, perhatikan ya. Kerjakan LKPD secara berkelompok dengan jujur dan kerja sama. Lakukan dengan teliti dan hargai pendapat teman kelompokmu. Kerjakan
sesuai langkah yang urut. Yang keempat, mintalah bantuan guru apabila menemui kesulitan dalam memahami petunjuk dan kegiatan LKPD. Yang kelima, presentasikan hasil di depan kelas dengan percaya diri. Sini pencemaran lingkungan di desa Kaplingan. Dengan adanya pembuangan limbah cair di sungai yang ada di Kaplingan mengakibatkan pencemaran. Pencemaran sungai yang terjadi di Kaplingan berdampak pada pencemaran irigasi yang digunakan masyarakat untuk pengairan lahan sawah. Nah, masyarakat desa Kaplingan mengalami kesulitan air bersih karena sungai yang ada sudah tercemar dengan limbah cair dari proses pembuangan limbah seperti peternakan ayam. Air sungai tidak lagi jernih dan menimbulkan bau yang menyengat dan tidak enak. Nah, rumusan pertanyaan. Nanti silakan diisi rumusan pertanyaannya ya. Media percobaan, alat dan bahan. Yang pertama, 4 buah toples plastik sudah tersedia ya. Yang kedua, kertas label. Yang ketiga, air sungai. Yang keempat, air mineral. Yang kelima, air sumur. Yang keenam, air bekas cucian atau air selokan. Yang ketujuh, deterjen. Yang kedelapan, indikator universal. 9, ikan kecil yang ukurannya yang sama. 10, tawas. 11, stopwatch. Nah, di sini air sungai, air sumur, air mineral, air bekas cucian. Nah, diamati secara fisik dan kimia, bau, warna, dan pH-nya ya. Terus diamati secara biologis, dilihat dari perilaku ikan dalam air. Nah, kesimpulan, air tercemar dan tidak tercemar. Nah, bagaimana upaya pencegahan pencemaran air? Aktivitas 1, pengamatan fisik dan kimia. Nah, yang pertama, ukurlah sampel air menggunakan gelas ukur masing-masing 500 ml. Ya. Yang kedua, masukkan sampel air yang telah diukur pada angka di atas. Nah, yang ke-1 ke dalam toples yang telah diberi label. Yang ketiga, amati masing-masing sampel air dan catat warna dan baunya. Yang keempat, ukurlah pH masing-masing sampel air dengan menggunakan indikator universal. Yang kelima, catat hasilnya pada tabel 1. Aktivitas 1, pengamatan perilaku ikan ya. Masih lanjutkan ya. Yang keenam, masukkan ke dalam masing-masing toples tersebut 1 ekor ikan dan pastikan minimal seukuran. Yang ketujuh, hitung kecepatan pernapasan ikan pada masing-masing toples tiap menitnya. Yang kedelapan, amati apa yang terjadi dengan kondisi ikan setelah 3 menit. Yang kesembilan, masukkan data ke dalam tabel 1. Aktivitas kedua, pengamatan fisik. Pengamatan fisik, kimia, dan perilaku ikan setelah pemberian tawas. Yang pertama, tambahkan sedikit tawas pada toples yang berisi air sungai dan air selokan, kemudian aduk hingga larut. Yang kedua, ulangi langkah kerja pada aktivitas 1 dan juga langkah kerja B pada aktivitas 1. Yang ketiga, amati apa yang terjadi dengan kondisi ikan setelah 3 menit. Yang keempat, masukkan data ke dalam tabel 2. Ini hasil pengamatan tabel 1 dan tabel 2. Ini ada awal dan sesudah diberi tawas. Perlakuan. Ini kan ada air mineral, air keran, air sungai, dan air selokan. pH-nya berapa, warnanya apa, baunya bagaimana ya? Bisa dipahami kan? Terus analisis data ya. Dari data hasil pengamatan pada tabel 1, air mana yang memiliki pH kurang dari 7 dan memiliki pH lebih dari 7 ya. Gampang ya? Yang kedua, dari data hasil pengamatan pada tabel 1, air mana yang memiliki warna dan bau. Yang ketiga, dari data hasil pengamatan pada tabel 1, bagaimana kondisi ikan yang berada pada air mineral setelah 5 menit. Yang B, bagaimana kondisi ikan yang berada pada air sungai setelah 5 menit. Yang C, bagaimana kondisi ikan yang berada pada air bekas cucian setelah 5
Nih. Yang keempat, dari dataset pengamatan pada tabel 1 menurut kalian air manakah yang tercemar? Bagaimana ciri-ciri air yang tercemar menurut parameter fisika dan kimia? Yang kelima, dari dataset pengamatan pada tabel 1 menurut kalian air mana yang baik bagi kelangsungan hidup ikan? Yang keenam, dari dataset pengamatan pada tabel 2 bagaimana warna bau dan pH air sungai setelah diberi tawas? Bagaimana warna bau dan pH air sisa deterjen setelah diberi tawas? Ya. Dari hasil percobaan kalian berikan contoh aktivitas manusia yang menimbulkan pencemaran air. Yang 9, dari hasil percobaan bagaimana dampak pencemaran air terhadap makhluk hidup ikan yang ada dalam air tersebut. Terus membuat kesimpulan. Nah, bagaimana pencegahan pencemaran air? Bagaimana solusi supaya air yang tercemar dalam dimanfaatkan kembali? Ya. Sekian, selamat mengerjakan. Silakan pH-nya diukur dulu ya. Masing-masing air itu pH-nya diukur dulu menggunakan alat. Ini dicopot dulu ya. Terus di situ kan di bawah ada tombol on, pencet dulu. Silakan dibuka dulu. Itu ada. Gak ada semua ya. Selamat mengerjakan. Datanya bisa semua ya. Tombol on dipencet dulu, terus dimasukkan ke dalam air. Nanti muncul langkahnya berapa, tulis dan catat ya. Di tengah aku cakan mana ya? Itu kan pH-nya berapa, temperaturnya bagaimana, baunya bagaimana, ya bentukannya bagaimana. Kalau sudah, silakan kelompok 3 presentasi dulu. Maju ke depan semua. Kelompok 3 silakan maju. Yuk, kelompok 3 maju semua. Ya, maju ke depan. Ya, kelompok lain diperhatikan ya. Ini kelompok 3 mau mempresentasikan, kelompok lain perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Air sungai pH 503 yang berubah pH 1,2 warna ikan dalam 3 menit 126 warna Ya, dari kelompok lain ada yang bertanya? Tidak ada? Nah, tepuk tangan buat kelompok 3. Besok boleh
Silakan maju ke depan kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Awalnya apa yang dimaksud air sungai tercemar? 2. Memberikan penyebab percemaran air sungai. Hasil pengamatan tabel 1 dan 2. 1. Air danau 7. Air keran 157. Air sungai 452. Air saluran 189. Warna jernih. Air mineral jernih. Air keran keruh. Air sungai keruh. Air selokan putih keruh. Bau, tidak memiliki bau. Air keran bau sumur. Air sungai bau sungai. Air selokan bau sabun. Jumlah buka tutup per kolom dalam 1 menit. B. Kondisi ikan atau tenang atau panik atau mati. Air mineral. A. 1. B. Tenang. Air keran A1. B. Tenang. Air sungai A1. B. Tenang. Air selokan A1. B. Panik. A. Jumlah buka tutup over kolom dalam 3 menit. B. Kondisi ikan tenang atau panik atau lemas atau mati. Air keran A1. B. Tenang. Air keran A1. B. Tenang. Air sungai A1. B. Tenang. Air selokan A1. B. Mati. Sesudah diberi tawas. pH. Air mineral 152. Air keran 37. Air sungai 326. Air selokan 156. Warna jernih. Air mineral jernih. Air keran keruh. Air sungai keruh. Air selokan putih keruh. Bau ikan. Air mineral bau ikan. Air keran bau tawas. Air sungai bau sungai. Air selokan bau selokan. A. Jumlah buka tutup over kolom dalam 1 menit. Kondisi ikan A2. Air mineral A2. B. Tenang. Air keran A2. B. Tenang. Air sungai A2. B. Tenang. Air selokan A2. B. Mati. Jumlah tutup kolom dalam 3 menit. Air mineral A2. B. Tenang. Air keran A2. B. Tenang. Air sungai A2. B. Tenang. Air selokan A2. B. Mati. Analisis data. 1. Dari data hasil pengamatan pada tabel 1, air manakah yang memiliki pH kurang dari 7 dan memiliki pH lebih dari 7? Air mineral kurang dari 7 sedangkan sisanya lebih dari pH 7. 2. Dari data hasil pengamatan pada tabel 1, air manakah yang memiliki warna dan bau? Air sungai, air sumur, dan air selokan. 3. Dari data hasil pengamatan pada tabel 1. A. Bagaimana kondisi ikan yang berada pada air mineral setelah 5 menit? Kondisi ikan pada air mineral tenang.
Bagaimana kondisi ikan yang berada pada air sungai setelah 5 menit? Kondisi ikan pada air sungai 6. C. Bagaimana kondisi ikan yang berada pada air bekas sekian setelah 5 menit? Kondisi ikan pada air bekas sekian mati. 4. Dari data hasil pengamatan pada tabel 1, menurut kalian air manakah yang tercemar? Bagaimana ciri-ciri air yang tercemar menurut parameter fisika dan kimia? Air yang tercemar yaitu air solokan. Ciri-cirinya adalah air yang berwarna putih keruh dan baunya yang menyengat. Dari data hasil pengamatan pada tabel 1, menurut kalian air mana yang baik bagi kelangsungan hidup ikan? Air mineral, air sumur, dan air sungai. 6. Dari data hasil pengamatan pada tabel 2, bagaimana warna bau dan pH air sungai setelah diberi tawas? Bagaimana warna bau dan pH air sisa deterjen setelah diberi tawas? Warna dari air sungai adalah keruh, baunya memiliki bau sungai, memiliki pH 32,6. Warna dari air sisa deterjen adalah putih keruh, baunya seperti air sabun. pH dari air deterjen adalah 196. 7. Dan data hasil pengamatan pada tabel 2, bagaimana kondisi ikan pada air sungai dan air deterjen dibandingkan dengan kondisi awal sebelum diberi tawas? Sebelum diberi tawas, ikan di air sungai tenang sampai diberi tawas. Sebelum diberi tawas, ikan di air deterjen sangat panik sampai mati. 8. Dari hasil percobaan kalian berikan contoh aktivitas semua yang menimbulkan pencemaran air. Membuang sampah sembarangan. 9. Dari hasil percobaan bagaimana dampak pencemaran air terhadap makhluk hidup atau ikan yang ada di dalam air tersebut? Dampak yang dihasilkan pencemaran air cukup berbahaya, bahkan ikan dapat mati. Lanjut kesimpulannya dibacakan. Kesimpulan, pada percobaan kali ini kami mengetahui bahwa dampak dari pencemaran air sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup manusia maupun hewan. Bagaimana upaya pencegahan pencemaran air? Bagaimana solusinya supaya air yang tercemar dapat dimanfaatkan kembali? Cara mencegah pencemaran air yaitu jangan membuang sampah sembarangan dan jagalah kebersihan lingkungan atau cara menggunakan air yang tercemar adalah dengan menyaring dan merebus air tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok lain ada yang bertanya? Ada satu. Jawab ya. Silakan dijawab. Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Pencemaran air dapat dikelompokkan ke dalam 2 kategori, yaitu sumber langsung dan sumber tidak langsung. Bisa dipahami, Aris? Terima kasih. Dari kelompok 5, berikan tepuk tangan.
Dari kelompok 5. Kesimpulannya bahwa manusia tidak bisa hidup tanpa air. Pencemaran air dapat merusak ekosistem dan makhluk hidup dan alam sekitarnya. Contoh ikan yang hidup tanpa air yang tercemar, ikan langsung lemas dan panik. Bagaimana upaya pencegahan pencemaran air? Bagaimana solusi upaya air yang tercemar dapat dimanfaatkan kembali? Kita harus selalu menjaga alam dan ekosistem telah. Oleh karena itu, radio membuang limbah ke alam. Air yang tercemar bisa digunakan dengan cara memfilter air tersebut hingga air tersebut memiliki pH yang pas untuk dikonsumsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya ya, air mineral itu kan pH-nya berapa? 0,07. Ya, tidak berwarna, ya warnanya jernih, tidak berbau. Artinya air yang layak dikonsumsi yaitu pH-nya maksimal 7. Kalau lebih dari 7 berarti tidak layak dikonsumsi. Ya, itu berarti airnya sudah tercemar karena warnanya juga sudah berubah, ya, bahkan berbau. Nah, jadi untuk selanjutnya itu kita akan mengadakan postes ya. Setelah pembelajaran ini kita uji kemampuannya seperti apa, hasilnya meningkat ya, mudah-mudahan aja meningkat hasilnya. Silakan dikerjakan, waktunya 10 menit. Dikasih nama. Jangan lupa dikasih nama ya. Sudah selesai? Sudah semua? Nah, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan tidak? Nah, untuk pelajaran selanjutnya yaitu kita belajar mengenai tata surya. Nah, sebelum pulang, ucapan wassalamualaikum.